Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobo Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, insya Allah Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik untuk membahas masalah anak muda yang lagi tren di antara kamu semua. Tentunya kali ini saya nggak sendiri, saya juga sudah ditemani oleh Ustadz Iwan Januar. Insya Allah sekarang kita akan mencoba membahas mengenai remaja main pelet. Wah, bukan main pelet dalam arti pelet makanan ikan, bukan. Tapi pelet dalam arti santet, ya mendekati itulah, main-main ilmu perdukunan. Nah, kita sapa dulu Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kita masih ingat banget mungkin dari zamannya kakek nenek kita, zaman orang tua kita, zaman kita dan zaman anak-anak sekarang Ustadz ya. Itu ada pepatah yang terkenal Ustadz, cinta ditolak dukun bertindak Ustadz. Nah, kayaknya itu masih dipakai sama anak-anak sekarang Ustadz, meskipun kadang-kadang bentuk peletnya beda gitu. Ada yang pakai pelet dari Mbah Dukun, tapi ada juga yang pakai pelet dari pelet Jepang Ustadz, seperti motor dan mobil gitu Ustadz. Nah, kalau kita lihat Ustadz, yang namanya pelet memelet ini bukan hanya konsumsi orang-orang yang sudah tua, yang jenggotan, yang pakai hitam-hitam, tapi ada juga sobat muda yang ikut-ikutan Ustadz. Karena pengen mengejar wanita, ingin mengejar cewek yang diidam-idamkan, itu mendatangi dukun untuk meminta ilmu-ilmu pelet Ustadz. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Ustadz, secara faktual itu ilmu pelet itu sebenarnya nyata nggak sih? Benar-benar ada hasilnya nggak sih? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, cukup menarik ya. Memang itu pepatah dari dulu, zaman saya masih anak-anak ya. Ada istilah ciledug, cinta lewat dukun. Nah, ya, atau cinta ditolak, dukun bertindak begitu. Emang sampai ada pikiran, wah pokoknya kalau saya nggak jadi sama dia, gua pelet gitu kan. Gak cuma laki-laki melet perempuan, tapi juga perempuan juga memanfaatkan untuk memelet laki-laki ya. Dan orang suka bilang, oh ini ilmu sihir nih gitu kan. Ya tidak salah, memang yang namanya pelet itu termasuk juga teluh, santet, itu adalah bagian-bagian dari ilmu sihir. Dan manusia memang bisa saja memanfaatkan ilmu sihir untuk kepentingan mereka, termasuk untuk kepentingan dalam urusan cinta.
supaya dicintai ya, supaya disenangi banyak wanita atau wanita disenangi banyak pria ya. Orang juga bilang ilmu pelet itu ilmu pengasihan, supaya dikasihi gitu ya, supaya dicintai oleh orang yang dia pengen banget. Nah, ini adalah fenomena yang memang ada di tengah-tengah masyarakat dan Islam juga mengakuinya. Maksud Islam mengakui itu bahwa Islam membenarkan ada memang ya upaya-upaya yang suka dipakai oleh orang untuk maksud-maksud tertentu dengan menggunakan ilmu sihir. Dan ilmu sihir bisa kamu tebak pasti ya, itu memanfaatkan bantuan jin. Nah, jadi orang-orang yang suka menggunakan ilmu sihir ini memanfaatkan jasa jin yang suka menjajakan jasanya kepada Bukan manusia. permak jin, Ustadz ya? Bukan permak jin ya. Nah, jadi ini banyak jin yang mereka ini bisa diajak berkolaborasi ya, bekerja sama dan menyediakan customer service lah, jasa pelayanan kepada manusia yang ingin kerjasama dengan mereka. Nah, dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, dia itu ada satu ayat yang mengisahkan kepada kita bahwa orang-orang pada masa dahulu, yaitu tepatnya di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, itu sudah menggunakan ya ilmu-ilmu sihir, dan mereka dalam hal ini itu menuduh Nabi Sulaiman juga memanfaatkan ilmu sihir untuk bisa menguasai angin, menguasai binatang, dan juga menguasai bangsa jin. Ini bisa nanti ya sobat muda lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102 sampai dengan 103 begitu ya, dimana saya bacakan saja terjemahannya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengerjakan sihir, tapi setan-setan itulah yang kafir yang telah mengerjakan sihir. Jadi ceritanya pada waktu Nabi Sulaiman itu wafat, itu ada sekelompok orang yang ingin memfitnah Nabi Sulaiman dan ingin mengembangkan ilmu sihir. Mereka simpan kitab-kitab sihir di bawah singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu mereka bongkar sendiri dan mereka bilang, ternyata Nabi Sulaiman itu memanfaatkan ilmu sihir selama ini. Tapi orang-orang yang beriman menolak fitnah mereka, dan mereka mengimani bahwa Sulaiman adalah seorang nabi, rasul, utusan Allah, dan bahwa yang kekuatan yang dia miliki adalah mukjizat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah sejak dulu ada begitu kan, orang-orang yang menggunakan ilmu sihir untuk memperdaya orang lain atau untuk meraih kepentingan dia sendiri. Apakah itu nyata bisa menimpa manusia? Ya bisa ya, karena faktanya banyak ya orang-orang yang bisa terkena sihir begitu ya. Di dalam sebuah kitab tafsir dijelaskan bahwa para ulama itu menjelaskan, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ilmu sihir itu bisa saja mengenai orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sih orang-orang yang memang ya lemah iman, yang pikiran kosong, suka ngelamun gitu kan. Jadi yang pikirannya ngelantur kemana-mana, itu mudah sekali diganggu dan dikenai oleh ilmu sihir. Dan itu tentu semata-mata ya tentu dengan izin dari Allah. Ya maksud izin dari Allah bukan berarti Allah menghalalkan gitu, tapi maksudnya ini sebagai ujian buat yang bersangkutan terkena gangguan dari ilmu sihir, termasuk gangguan ilmu pelet. Apakah seorang pria atau wanita bisa saja dia terkena sihir pelet sehingga kemudian dia merasa cinta pada seseorang, senang sama seseorang yang tadinya mungkin dia jijik malah gitu ya, tadinya sebel gitu, tapi setelah dikenai pelet kok jadi malah kesengsem. Iya, sebelnya senang betul, benci jadi benar-benar cinta ya. Jadi ngapa-ngapain terbayang-bayang gitu ya, nggak bisa hidup tanpa dia gitu kan. Pokoknya yang memelet tuh sudah seperti separuh nafasku katanya begitu ya. Ada pada dirimu, nah itu kalau kata dewa begitu ya. Itu memang bisa saja menimpa pada orang-orang tertentu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu biasanya orang-orang ini yang sedang imannya sedang lemah, ya sedang drop, yang banyak pikiran, sedang ngelamun. Nah, mereka ini yang mudah sekali terkena gangguan ilmu sihir, termasuk terkena gangguan ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Oke, sobat muda sekalian, bahwa yang namanya ilmu pelet itu memang ada dan memang
bisa dibilang fungsi gitu, memang pengaruh, memang ada pengaruhnya. Betul. Gitu Ustadz ya. Nah, tapi tetap kamu harus mengetahui dulu hukumnya, mengetahui dulu aturan Islamnya. Jangan sampai kamu melakukan apa yang tidak kamu ketahui. Nah Ustadz, kadang-kadang ada apa ya, ada semacam alasan. Kan kalau untuk nyari jodoh, untuk dinikahin bener-bener, karena itu kan boleh Ustadz, yang penting tujuannya baik gitu. Nah itu gimana Ustadz? Kamu Nawaitunya karena Allah gitu. Misalnya gitu Ustadz. Untuk mencari jodoh gitu Ustadz, itu gimana Ustadz? Ya memang banyak orang yang kan saya pan niatnya supaya usaha saya lancar, jadi pasang berbagai macam lah ya, atau datang ke dukun ya yang sedang ngobatin pasiennya begitu. Jadi, nanya gimana Mbak supaya lancar usaha, dikasih misalkan jimat dengan syarat-syarat begini ya. Juga termasuk pengen sama seseorang ya supaya bisa nanti menikah, maka lantas dia istilahnya dia bayar mahar tuh. Mahar itu sebetulnya sebutan untuk menyewa jasa jin itu. Jadi sebutannya supaya kedengarannya Islami digunakan istilah mahar atau mas kawin. Padahal itu ya sesaji untuk menyewa jasa jin ya. Bedanya mungkin kalau dulu menggunakan sesaji ya, misalkan nasi, tumpeng, ayam segala macam. Kalau sekarang mungkin dukunnya minta mentahnya aja deh. Pulsa SMS. Bisa pulsa, bisa langsung cash, uang cash gitu ya. Segala macam. Jadi biar nggak repot. Kalau ngasih sesaji kan repot nyimpennya di mana. Kasih aja deh mentahnya duitnya. Itu memang hanya perubahan dalam masalah sarananya aja. Tapi dari intinya sama, memanfaatkan bantuan tenaga jin begitu. Nah, kan tujuannya baik ya tadi ya, bahwa yang namanya amal sesuatu itu nggak hanya melihat tujuan, caranya juga benar atau tidak. Nah kalau menggunakan bantuan jin atau bantuan dukun ya, tadi kan cinta lewat dukun nih, celeduk. Nah yang seperti ini sudah dilarang oleh Nabi SAW. Kita perhatikan ya di dalam satu hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Nabi katakan, man ata arrafan au sahiran au kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, siapa yang mendatangi tukang ramal, arrafan ya, atau sahiran, tukang sihir, dukun tukang sihir itu ya, au kahinan atau tukang tenung, bukan tukang tenun ya, tukang tenung suka mengganggu ya, jadi menggunakan ilmu teluh, santet, pelet juga begitu ya. Kemudian ia bertanya dan percaya terhadap apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur, telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya juga dalam riwayat Imam Tobrani dengan sanad yang terpercaya, Nabi SAW mengatakan, man nafasa fi uqdatin faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Nabi katakan, siapa yang meniup simpul, jadi memantra-mantra maksudnya, bukan tiup-tiup gitu, bukan. Mantra-mantra kan juga biasanya dukun kalau baca mantra ditiupkan. Gitu kan. Jadi baca mantranya mantra aji biar berubah gitu ya. Perasaannya. Maka faqad sahara, orang yang meniupkan simpul membaca mantra-mantra, faqad sahara, dia telah melakukan sihir. Wa man sahara, dan siapa yang berbuat sihir, faqad asyraka, dia telah berbuat syirik. Jadi maksudnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jelas sekali bahwa walaupun tujuannya baik, saya pengen menikahi dia Pak, kasihan dia Pak, yatim piatu, udah gitu cantik dan kaya lagi. Wah, tujuannya matre kalau kayak gitu ya. Sekarang kayak gitu tujuannya ya, tetap aja kalau dengan cara-cara yang tidak baik ya, menggunakan jasa jin, bantuan tukang sihir ya, hal seperti ini terlarang. Niatnya walaupun baik ya. Atau juga pengen kaya dengan cara tadi pesugihan segala macam, ini juga dilarang oleh agama ya. Jadi nggak hanya kita melihat niat atau nawa itu, tapi juga cara yang digunakan. Dan kalau caranya menggunakan sihir dan pelet itu termasuk kategori sihir ya. Jangan salah nih para sobat muda. Oh itu kan enggak Pak, pakai ini Pak, ayat-ayat Quran, pakai baca sholawat, pakai asmaul husna. Ya itu kamuflasenya aja. Tapi dari segi niatannya ingin mengundang bantuan dari jin begitu. Dan juga tadi baca sholawat, ayat Quran, wirid, zikir ditambah dengan bacaan-bacaan lain yang itu bisa mengundang datangnya jasa tenaga jin begitu.
Dan yang namanya jin itu ya gak diundang aja datang, walaupun pulang tadi antar begitu ya. Jadi gak diundang aja dia datang, apalagi diundang itu kan, niat diundang dengan membaca ayat-ayat Quran tertentu itu kan. Nah, ini pasti akan datang ya. Dan saya yakin itu ditambah-tambah dengan nanti ada istilahnya mahar, atau juga ada amalan-amalan lain, atau ada sesuatu ya sajian-sajian yang disukai oleh si jin untuk memuluskan ya niat dia untuk ya menjatuhkan hati seorang yang dia cintai. Nah, ini walaupun caranya ya niatnya benar, tapi kalau caranya batil ya itu mah batil ya. Dan tadi nauzubillah sampai-sampai sangat tegas sekali ya Nabi SAW itu menyebutkan ancaman dan tingkatan dosa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan sihir, termasuk pelet atau pengasihan. Nah, sobat muda sekalian, kamu sudah tahu nih, yang namanya pelet itu nggak dilihat cuman dari peletnya atau dari niatnya doangan, ya kan? Kejahatan bukan ada hanya karena niat pelakunya. Nah, bukan hanya gitu. Yang namanya perbuatan baik, perbuatan yang benar dalam Islam itu paling enggak, kalau saya simpulkan tadi, itu harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, caranya benar. Kedua, tujuannya benar. Meskipun tujuannya benar, tapi kalau caranya salah dengan pelet, itu tetap nggak boleh gitu Ustadz ya. Betul sekali. Nah, nih untuk sobat muda yang sudah sadar atau yang baru mau melakukan, udah buru-buru deh, tobat deh. Yang kamu yang belum pernah terbayang, jangan terbayang untuk melakukan. Oh, nauzubillah ya. Nauzubillah gitu. Nah, Ustadz nih, kadang-kadang ada dari sobat muda yang pernah melakukan, baik yang baru kemarin atau yang sudah lama melakukan. Ini bingung, kalau saya udah pernah melakukan pelet gimana ya, padahal tadi Allah udah tegas banget gitu. Nah, nanti sebelum dijawab, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmatmu aku hilang. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Tak mungkin bisa ku sempurna mencintaimu seperti kemahaanmu. Diri yang hina berlumur noda, hanya bersimpul memohon belas kasihmu. Dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu.
hatiku. Allah, terangilah hidupku dengan sinarmu. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Insya Allah tadi kita sudah membahas mengenai remaja main pelet. Ustadz Iwan Januar juga sudah menjelaskan bahwa yang namanya ilmu pelet digunakan untuk tujuan apapun tetap nggak boleh, karena mau tujuannya benar tapi caranya salah tetap salah. Nah, bagi kamu-kamu nih sobat muda yang sudah pernah melakukan ilmu pelet, Waduh, gitu, kasihan ya. baik yang sedang melakukan, mungkin ada yang hubungannya itu didasari oleh ilmu pelet, Ustadz. Aduh. Nah, itu mesti gimana, Ustadz? Iya. Nah, kalau ada di antara sobat muda yang pernah melakukan atau masih melakukan atau sudah pernah melakukan atau menjadi konsultan untuk melakukan begitu ya. Ini harus buru-buru tobat kepada Allah, karena yang namanya sihir termasuk dosa besar. Nabi SAW juga katakan istanibu as-sab'al al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang merusak iman. Apa? Pertama asyirku billah, pertama jelas mempersekutukan Allah. Yang kedua as-sihru, yaitu perbuatan atau aktivitas sihir. Mau santet, teluh, termasuk juga pelet atau pengasihan. Jelas ini termasuk dalam perkara yang merusak iman, bahkan bisa menghancurkan keimanan. Dan Nabi dengan tegas katakan itu jatuh pada perbuatan syirik, sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menggunakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, sholawat segala macam, tapi dari segi niatan dan cara-cara yang digunakan sama sekali tertolak dalam pandangan Islam. Harus bertobat. Kenapa? Ini perbuatan syirik. Dan namanya syirik, nauzubillah min zalik, itu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di sejumlah ayat dengan tegas pula mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ya, orang-orang yang pakai ilmu pelet itu kan dia sudah mempersekutukan Allah, karena dia minta tolong, dia minta bantuan kepada selain Allah kan. Dia minta tolong kepada bangsa jin ya, atau kepada dukun. Dia percaya dukun ini bisa menyampaikan maksud tujuannya, keinginan hati segala macam. Sudah jatuh pada perbuatan syirik. Dan Allah katakan Allah nggak akan ngasih ampun, ngasih maaf pada orang yang berbuat syirik. Dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan yang musyrik, berbuat syirik maksudnya, itu mereka tempatnya adalah di dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Maka ini kalau yang sudah pernah, yang sedang atau masih menjadi konsultan begitu, atau sedang menikmati hasil peletannya, itu kan, sedang masa-masa indah bersama dengan korban yang dipeletnya begitu, buru-buru tobat, karena ini termasuk dalam dosa besar. Tinggalkan, kemudian jangan diamalkan lagi. Misalkan disyaratkan oleh dukunnya nih, setiap habis sholat baca gini, setiap malam Jumat gini, setiap minggu harus keluar nanti sesaji gini. Tinggalkan segera itu. Karena kalau masih dikerjakan, tobatnya percuma. Karena tobat itu dia bukan sekedar istighfar minta ampun kepada Allah, tapi juga tidak akan mengulangi, tidak akan melakukan lagi hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam pelet begitu ya. Kemudian ya sembuhkan, sadarkan orang yang sudah dirusak dengan pelet kita itu. Ya entah dia nanti mau marah-marah, maki-maki, atau hubungan jadi putus, ya itu kan resiko. Toh kalaupun selama ini hubungan berjalan, itu dengan hubungan yang dilandasi dengan perbuatan haram dan mengundang dosa besar, maka putuskan hubungan itu, ya minta maaf kepada korban dan keluarganya, dan berjanji tidak akan mengganggu lagi begitu. Ya kalau jodoh mah tak akan kemana. Kalau ternyata loh selama ini kalau saya nggak dipelet mas, ternyata peletnya nggak mempan ya, tapi emang cinta aja begitu ya, itu ya alhamdulillah kalau kayak begitu ya. Tapi kalau ternyata pakai ilmu pelet, ya harus segera ditinggalkan, dibuang, dan disadarkanlah korban itu dan minta maaf.
Nah Ustadz, kalau kejadiannya sebaliknya Ustadz, nah ada orang-orang yang tidak sadar nih Ustadz, dia kena pelet. Nih sobat muda sekalian, kamu juga mesti waspada. Jangan sampai kamu nggak melet tapi kamu kena pelet. Nah terutama yang masih gadis nih, cewek-cewek nih, biasanya jadi sasaran empuk. Apalagi yang cakep-cakep biasanya, cakep tajir begitu Ustadz ya. Iya. Sasaran ilmu pelet. Nah Ustadz, kalau orang yang kena pelet terus melakukan maksiat Ustadz, dari mulai maksiat, dari mulai mencuri atau bahkan sampai yang berzina Ustadz, itu gimana Ustadz? Iya. Memang bisa aja orang kalau udah kena pelet kan dia terpengaruh ya, dan ya istilahnya diajak berbuat apapun oleh orang yang sudah memeletnya mau aja, karena dalam hatinya dikuasai perasaan cinta gitu kan. Karena si jin itu akan merusak dan mengganggu pemikirannya, jadi dia dikuasai oleh kekuatan jin tadi itu. Jadi tadinya mungkin jijik, sebel, benci gitu ya, lihat juga mual gitu kan, ketemu pengen muntah gitu kan. Tapi setelah dipelet katanya malah nggak ketemu, jadi wah pusing gitu kan, penasaran, tidur nggak tenang karena banyak nyamuk gitu ya. Nah ini bagaimana ini? Nah ini bisa terjadi kalau misalkan kita dalam keadaan sedang lemah iman ya, kita nggak dekat sama Allah ya, kita juga kurang berhubungan dengan Allah, kita juga suka berbuat yang diharamkan Allah. Itu paling mudah karena gangguan ilmu sihir. Makanya harus kita ini memperbanyak takarub pada Allah, baik dengan ibadah yang wajib juga yang sunnah, sering minta ampunan, mohon pertolongan kepada Allah, terutama juga diajarkan kalau mau tidur membaca muawizat ya, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan juga ayat kursi ya, supaya kita senantiasa dijaga diri kita dan juga ruh kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu kan, yang namanya orang itu bisa jadi punya perasaan tertentu, kita nggak sadar, tahu-tahu dia melancarkan ilmu peletnya kepada kita, begitu kan. Makanya jangan sampai pikiran kosong, hati juga hampa, harus diisi dengan zikrullah, dengan kegiatan positif ya, dan dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau kemudian ternyata kena dan sampai melakukan hal-hal yang terlarang ya, sampai misalkan baik itu mendekati zina ataupun berbuat zina karena dipelet begitu, lalu kemudian sadar, dalam keadaan tidak sadar itu orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang yang terpelet itu kan seperti orang yang gila sebetulnya, dalam keadaan tidak sadar ya. Nabi SAW itu mengatakan rufi'al qalam an salasin, bahwa hisab Allah diangkat dari 3 golongan. Itu dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan anil majnun, dari orang gila sampai dia sehat kembali akal pikirannya. Nah, orang yang diguna-guna, yang dipelet itu bisa dalam keadaan sedang tidak sadar karena pikirnya dikuasai oleh bangsa jin ya. Sama seperti kita suka nonton ya, peragaan makan beli gitu kan, juga minum air keras, dibacok kebal, itu dalam keadaan trance ya, kesurupan begitu. Ini pun sama, orang-orang yang kena pelet itu orang-orang yang sedang dia terganggu pikirannya. Jadi yang dia mengerjakan sebetulnya bukan keinginan dia, tapi keinginan dari jin itu yang menguasai pikirannya. Nah, kalau sampai terjadi hal yang ya diharamkan Allah ya, maka ya Allah akan mengampuni karena itu di luar kemampuan mengendalikan diri dan pikiran ya. Tapi kalau kita sudah sadar, maka kita juga harus segera kembali kepada Allah, banyak minta tolong ya, minta bantuan kepada Allah ya, dan juga panggillah kira-kira ya ustadz atau ulama yang bisa memberikan bantuan untuk meruqyah atau memberikan ya doa-doa supaya kita ini terjaga dari ilmu-ilmu sihir dan intinya banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat muda sekalian, kamu sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Iwan Januar panjang lebar bahwa yang namanya ilmu pelet itu udah jangankan kamu lakukan, mikirin aja punya niat aja nggak usah deh gitu. Jangan ya. Yang penting satu, kamu menjaga diri. Gampang caranya, tadi seperti Ustaz jelaskan, jaga dengan keimanan. Insya Allah semakin beriman seseorang, semakin sulit untuk diganggu dengan jin dan setan gitu. Insya Allah kita bisa menjaga keimanan kita. Amin. Oke sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan, kirimkan aja surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa langsung SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim ke email di mediaislamnet@yahoo.com.
atau kamu juga bisa buka di website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu semua yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kamu. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali, tetap di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat kuda sekalian, yang namanya virus tidak hanya bisa mengidap kepada kamu-kamu. Bukan hanya orang yang kena virus, pada komputer pun ada yang disebut virus. Tentu virus pada komputer akan memberikan efek yang sama seperti virus pada manusia. Kamu bisa jadi nggak enak badan, bisa jadi lemes, bisa jadi letoy dan lain sebagainya. Tentu komputer kamu kalau kena virus juga sama, pasti akan jadi lambat, jadi lemot, jadi nggak responsif lah. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi komputer kamu dari serbuan virus. Yang pertama, kenali pola penyebaran virus. Umumnya sih virus nyebar lewat flash disk atau CD. Nah, yang pasti ketika ada file yang kamu masukkan ke komputer kamu, perhatikan. Pokoknya kalau ada yang dimasukkan kena virus, langsung komputer kamu pasti terinfeksi virus. Selanjutnya ialah curigai file-file yang nggak kamu kenal. Pokoknya kalau ada di CD atau ada di flash disk kamu yang ingin kamu masukkan dalam komputer kamu, ada file yang tidak kamu kenal dan benar-benar kamu nggak tahu, hapus deh segera. Siapa tahu itu virus. Insya Allah itu bisa menjaga komputer kamu, minimal pertama itu. Yang ketiga ialah hati-hati menggunakan flash disk sembarang tempat. Flash disk itu sama seperti kayak jarum suntik narkoba. Sekali ketularan, sekali kena yang terinfeksi, maka flash disk kamu juga akan langsung kena. Tentu yang terakhir ialah pasang antivirus. Antivirus setidaknya memberikan kamu perlindungan sama seperti orang kalau sudah divaksinasi. Nah, tentu tidak hanya sekedar memasang antivirus saja, kamu juga harus rajin mengupdate-nya. Kenapa harus diupdate? Karena memang perkembangan virus itu pasti sejalan. Ketika antivirus kamu itu tidak lagi mengenai virus, tentu virusnya tidak akan bisa dihapus. Makanya pasang antivirus, update, insya Allah menjadi aman. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.